Seorang kenaik ambulan dihantui sosok kakek setelah ikut menguburkannya. Saya mau ke kamar mandi, saya ngeliat tuh sebelah kanan saya tuh, saya nengok tuh, wah, kok ada sosok gitu loh, ada sosok kakek-kakek tua. Sampai saya kucek-kucek ya kan, ada apa, saya kucek-kucek lagi, udah nggak ada kakek-kakeknya tuh. Udahlah, akhirnya saya lanjutin ke kamar mandi ya, sambil mikir siapa sosok itu gitu loh. Saya pikir, saya baru ngeh, ternyata sosok kakek itu yang belum lama saya anterin ke pemakaman. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian pernah nggak naik ambulan? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia bawa ambulan. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Nanang, biasa dipanggil Boy. Weh, Nanang ke Boy agak jauh juga ya? Iya. Kenapa nih bisa dipanggil Boy? Karena saya orangnya apa ya, suka keluyuran gitu, petualangan gitu loh. Badung pokoknya. Iya, Badung lah. Iya. Pertama kali yang manggil Boy siapa? Boy itu dipanggil sama Bang Roy. Siapa lagi? Supir ambulan, driver. Oh, oke. Nih, dari mana? Dari rumah apa dari kerjaan? Kebetulan tadi habis pulang kerja, libur pertama. Oh, gitu. Okay. Jadi waktunya senggang nih. Senggang, waktunya senggang. Kita pesan minum dulu ya. Mbak, nih Bang Nanang, kita punya menu sajian Jalan Buntu, mau minum apa? Kopi hitam nyipelet. Kayaknya mantep nih. Pasti. Saya air putih aja ya. Oke. Makasih Mbak. Bang Nanang, tadi kan saya sempat dengar ceritanya sedikit nih dari produser ya. Pengen tahu, abang ini kan kerjanya di lab salah satu rumah sakit ya? Betul. Kok bisa sih bawa-bawa ambulan, itu gimana ceritanya? Saya kan kadang kalau senggang suka ngebantuin supir. Karena saya belum ada kerjaan ya, saya inisiatif sendiri lah. Suka bantu-bantu supir gitu. Jadi bukan disuruh sama atasannya? Bukan? Enggak. Karena mau gitu? Karena mau gitu. Karena memang saya demen banget gitu. Wih. Nah, selama bawa ambulan ini, pengalaman paling serem nih yang Bang Nanang alami ada nggak? Ada. Waktu itu pernah saya kebangun Bang, lagi tidur tengah malam tuh. Karena saya pengen buang air kecil, akhirnya saya keluarlah dari kamar istirahat tempat driver. Tiba-tiba saya ngelihat ke kiri, ada sosok kakek-kakek lagi berdiri di deket TV. Saya perhatiin, karena saya penasaran, saya perhatiin. Kakek-kakek ini pernah saya makamin. Pernah dimakamin? Pernah makamin ke daerah Kebumen. Makanya saya inget, wah, kok sosok kakek-kakek ini ada gitu loh. Oke Bang, tahan dulu ceritanya, nanti setelah minumannya datang kita lanjut lagi ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutannya dari Bang Nanang, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang, pesanannya tadi kopi kan? Kopi. Ya, silakan langsung dicobain aja, mumpung masih panas. Terima kasih Mbak. Silakan Bang, izin saya minum ya. Silakan. Mantap. Oke Bang Nanang, langsung aja ya. Penasaran nih, saya pengen tahu awal mula ceritanya tuh seperti apa nih Bang? Iya, jadi ceritanya waktu itu saya kan lagi di pool ambulannya, lagi santai. Memang belum ada kerjaan lah gitu. Saya santai, duduk, ngerokok, ngopi.
tiba-tiba ada driver ambulan minta tolonglah ke saya, mau ikut gak? Kita ada yang meninggal dari ruangan HCU. Oke lah, saya bilang, oh ya udah ayo, mumpung lagi senggang juga saya kan gitu. Ayo kita pindahin yuk, kata dia kan. Emang udah beres surat kematiannya? Oh udah beres, kata driver tuh. Oke lah, akhirnya kita siap-siap mau mindahin jenazah dari pool ambulan ke ruangan HCU. Kebetulan kalau di kita itu ruang HCU-nya itu ada di lantai 3. Okay. Nah, dari pool ke ruangan HCU itu memang agak lumayan, nggak terlalu jauh sih gitu. Oke lah, kita menuju ke ruangan HCU. Sampai di ruangan HCU, surat-suratnya sudah beres, surat kematiannya juga sudah di print. Kita izin sama keluarga untuk geser jenazah untuk dibawa ke forensik gitu. Akhirnya keluarga, oh iya Pak, boleh Pak dipindahin ya Bu, saya izin ya, saya pindahin dulu ya jenazahnya. Nanti ibu bapak beresin barang-barangnya, jadi di ruang HCU ini nggak ada yang ditunggu lagi karena kita nunggunya di ruang forensik setiap ada yang meninggal Bu gitu. Oke lah, ibu itu kemas, kita beresin jenazah, kita pindahin ke belangkar, kita pakai sekop, kita pindahin. Pas sampai di forensik, keluarga ngobrol, keluarga ngobrol. Pak, saya mau tanya, iya boleh. Di sini bisa dipandiin nggak Pak? Sama dikapanin? Oh, bisa Bu. Emang Ibu mau diberesin di sini? Iya Pak, saya pengen diberesin di sini. Terus sama mau dibawa ke kampung. Emang kampungnya di mana? Kampungnya ada di Kebumen katanya. Oh, di Kebumen. Oke. Ya paling nanti Ibu, Bapak tunggu dulu biar bagian forensiknya ngeberesin si almarhum jenazah ini untuk dipandiin, dikapanin. Nanti setelah semuanya sudah beres, baru nanti kita bawa ke kampung ibu, yaitu Kebumen. Nah, setelah itu sampailah kita di forensik. Nah, sampai di forensik, kita pindahin jenazah ke tempat pemandian. Setelah sampai di pemandian, diproses, kita tunggulah sama driver nih. Kita ngobrol sama driver. Bang Roy, kebetulan driver namanya Bang Roy. Ya. Bang Roy, ini mau dibawa ke Kebumen nih, gitu. Oh ya udah, kita siap-siap aja. Isi tol, jangan lupa isi aja dari sini aja tolnya. Jadi biar kita nggak mampir-mampir gitu. Setelah selesai, dapat setengah jam lah. Setengah jam selesai, sudah dikapanin. Kita ambil yang namanya kurung batang. Kalau disebut orang kan terkenalnya keranda ya. Kalau kita kan biasa nyebut kurung batang ya. Ada yang bilang kurung batang, ada yang bilang keranda gitu. Kita ambillah, karena ini kan perjalanan jauh. Jadi belangkar kitanya itu kita nggak bawa. Kalau belangkar itu biasanya kita pakai buat proses pemindahan jenazah dari ruangan ke forensik. Kita pakainya itu belangkar. Karena kalau misalnya kita pakai kurung batang atau keranda, itu ribet gotong-gotongnya. Oh, yang biasa begini? Iya. Oh. Apalagi kita berdua kan gotong. Ya kan, ditambah kalau ada keluarganya laki-laki. Kalau perempuan semua kan nggak mungkin kita suruh gotong kan. Ya udah, akhirnya kita kan suka pakai belangkar itu. Ya udah, kita taruh lagi kembali buat nanti takutnya ada yang meninggal lagi. Kita taruh, akhirnya kita bawalah si kurung batang ini sama keranda. Buat taruh si jenazah ini yang sudah beres mau dibawa ke Kebumen. Nah, setelah kita bantuin juga dari pemandian itu sudah rapi, kita taruh di kurung batang atau belangkar, kita tutup rapi, kita tutup
sama kain ijonya, ya kan, kain ijonya sama sejadah buat di kepala, ya kan. Dari forensik itu, dari rumah sakit itu kita berangkat itu jam 10 pagi, Bang. Oke. Jam 10 pagi. Oke lah, kita tanya sama keluarga, ibu, bapak, ada yang mau ikut ambulan nggak? Oh iya ada, ini yang ikut saudara sama sepupu, katanya sama anaknya juga. Nanti kalau saya mah nyusul, kata dia, karena saya bawa mobil pribadi, kebetulan saya ada saudara di Tangerang. Jadi yang duluan ini sepupu, saudaranya sama anaknya. Oke lah, kita bawa berangkat tuh jam 10 pagi dari rumah sakit ya. Jam 10 pagi dari rumah sakit ke daerah Kebumen. Kebetulan pas di tol itu jalanan rada padat. Nah, karena kita tersendat kan kalau kayak gitu ya, tapi tetap namanya ambulan kan kiri kanan nyelos terus ya kan, jalan terus gitu loh. Pas di jalan itu tiba-tiba keluarga minta mampir lah di rest area. Karena keluarga pengen sholat, kebetulan jam 12 kita ada di rest area, emang udah mau masuknya sholat zuhur gitu loh. Sholat zuhur ke kamar mandi. Kita juga mau istirahat, mau makan dulu sebentar ya kan, biar fokus perjalanan, bawa mobil juga kan gitu. Kita makan, ngerokok, kopi, sekitar dapet setengah jam lah. Pas setengah jam itu kita melanjutkan perjalanan. Saya izin tuh sama keluarga ya kan, Bu, Pak, ini lanjut jalan lagi ya, udah nggak ada yang ditunggu kan? Oh udah nggak ada Pak, ya udah kita lanjut jalan lagi. Oke. Setelah jalan, karena bensin saya tinggal setengah, saya isi dulu biar perjalanan ke Kebumennya tuh enak, kita nggak ngisi lagi gitu, jadi nggak berhenti karena kan kita ngejar waktu juga gitu loh. Ya udah kita isi bensin penuh, setelah itu jalan. Nah seperti biasa saya ngobrol sama supir. Nah, ngobrol sama supir biar nggak ngantuk nih supir gitu. Kalau misalnya ngantukan kan lama lagi kita sampai kampung halamannya gitu loh kan. Ya udah kita ngobrol ya kan, kebetulan supir saya itu namanya Bang Roy. Saya ngobrol lah sama Bang Roy ya kan. Bang Roy, udah kalau emang rada ngantuk nyebat aja dulu ya kan, biar nggak ngantuk gitu. Ya kita ngobrol lah dari jalan tuh sampai di daerah Kebumen. Kebetulan kita jam 5 itu udah sampai di daerah Kebumen. Nah, saya tanya sama keluarga, saya izin dulu, Pak, Bu, izin, kampungnya masih jauh gak dari sini? Oh, sekitar 1 jam, Pak. Oh, masih lumayan ya? Iya. Oh yaudah, nanti kalau misalnya perkiraan sebentar lagi sampai, kabarin ya, biar kita nggak kelewat gitu. Iya Pak, nanti saya kabarin. Oke lah. Terus kita jalan, kebetulan kita di daerah Kebumen tuh suasananya emang udah mau maghrib gitu, udah mau maghrib ya kan. Kebetulan di kampung halamannya itu rada gelap Bang, ya namanya kampung ya kan. Rada gelap. Nyampe lah kita jam 6 di rumah keluarga ini almarhum. Kebetulan keluarga ada yang ke saya nih, Pak, maaf Pak, bisa taruh di rumah dulu? Oh bisa Bu, soalnya keluarga, rekan-rekan, adik-adiknya, kakak-kakaknya mau ngeliat yang terakhir kalinya. Karena itu kan sudah dibungkus ya, tapi kan memang belum dirapetin tuh tali pocongnya itu. Biasanya kalau buat ngelihat keluarga tuh dibuka lah. Di situ kita nunggu. Biasa kita ngerokok dulu, ngopi dulu sama Bang Roy. Nggak lama, sekitar 15 menit atau 20 menit keluarga nyamperin ke kita. Pak, maaf Pak,
bisa dibawa ke masjid gak? Oh, mau dibawa ke masjid dulu? Iya kan, karena belum disolatin Pak, gitu loh. Oh iya, bisa. Nanti saya bantu gotong, saya bilang kan gitu. Iya, kebetulan masjidnya nggak jauh Pak dari rumah. Oh berarti nggak perlu digeser pakai ambulan gitu kan? Saya bilang. Oh nggak perlu, katanya. Oh ya udah, berarti digotong aja Bu ya. Iya. Oh ya udah, kalau memang udah nggak ada yang ngeliat, kita tutupin lagi nih. Kain kapannya kita bereskan kembali ya kan, kita tutup, kita rapetin lagi, barulah dari rumah itu saya gotong untuk ke masjid. Setelah sampai di masjid, keluarga rekan-rekannya udah mau siap disolatin, termasuk Pak Ustadz juga udah ada di situ ya kan, udah ada Pak Ustadz disolatin. Ya kita nunggu karena kita nggak ikut nyolatin gitu. Karena kita nunggu standby aja kita gitu loh. Standby. Dapatlah setengah jam karena biasanya kalau orang setelah disolatin itu kan nggak buru-buru dibawa. Didoain dulu ya kan, bacain dulu kalau misalnya ada yang salah tolong dimaafin. Kalau misalnya ada yang punya sangkutan, ngomong sama keluarga, biar si almarhum ini tenang meninggalnya gitu. Nah setelah itu dari masjid, nah, kita bawalah, kita gotong ke mobil ambulan. Nah nggak lama saya tanya sama keluarga, Bu, ini mau dimakamin sekalian? Oh iya Pak, saya minta tolong dimakamin. Bisa nggak Pak ya? Ntar dulu saya tanya driver saya dulu, bisa nggak, dia mau nggak sekalian makamin gitu kan. Saya tanyalah, Bang Roy, ini keluarga mau minta dimakamin, bisa nggak? Kata dia, oh ya udah kalau emang mau sekalian dimakamin, emang pemakamannya di mana? Saya tanyalah keluarga, Bu, Pak, makamnya di mana ya? Oh, kebetulan makamnya ada di kampung sebelah. Oh, di kampung sebelah. Iya, jadi memang membutuhkan ambulan, Pak. Kalau gotong lumayan jauh katanya. Oh iya juga sih, kasihan Bu kalau gotong. Meskipun ganti-gantian kasihan orang gotong kan, gitu kan. Ya udahlah kita tolongin lah. Ya udah Bu, boleh Bu, kita bawa ke pemakaman. Ya, saya minta tolong Pak ya, sekalian dibawa ke pemakaman. Pemakamannya ada di kampung sebelah. Lah, Bang Roy, yuk kita siap-siap yuk. Yuk Bu, Pak, ada yang mau ngikut gak di mobil gitu. Sekalian ngasih tahu jalannya. Oh enggak, yang tahu jalannya ada tuh yang naik motor di depan. Oh gitu ya. Oh ya dah, yuk kita siap-siap bawa. Akhirnya kita jalanlah ke pemakaman. Nah itu pemakamannya itu ada di kampung sebelah. Pas sampai di pemakaman, kita kaget namanya. Pemakaman di kampung kan rada-rada gelap gitu dong. Nah, terus banyak pepohonan ya kan. Banyak pohon-pohon bambu lah. Dan ada pohon paling gede di situ, pohon beringin. Paling gede di situ. Ya udahlah, kita pelan-pelan aja lah, permisi, numpang gitu loh, numpang. Akhirnya kita parkirin mobil, rekan-rekan dan keluarga siap ngegotong, mau dibawa ke pemakaman, mau dikuburin lah gitu. Nah, setelah itu kita nunggu, karena kan kurung batang kita, keranda kita masih dipakai, jadi kita belum bisa pulang gitu. Okelah, kita tungguin. Kebetulan saya parkir ambulannya tuh di deket pohon beringin. Si pohon beringin ini, pohon beringinnya gede. Ya kalau saya lihat-lihat sih rada serem sih Bang. Pohon beringinnya, cuma kan saya numpang aja lah parkir situ. Ya udah, akhirnya kita ngopi. Kebetulan kopi yang dari rumah keluarga sempat masih dibawa kan di gelas tuh. Soalnya kan kalau di pemakaman udah malam kan, apalagi kampung, jarang ada warung kopi gitu. Ya udah, kita sama Bang Roy
ngopi, kita ngerokok, ya kan, nyantai, ngobrol lah gitu kan. Bang Roy, kira-kira nyampe Tangerang lagi jam berapa? Ya tergantung sih, kalau jalannya lancar ya cepet lah, kita nyampe jam 2 atau jam 3 gitu kan. Oh gitu. Ya udah, kita nyantai aja dulu, belum beres kan tuh pemakamannya, belum sih, itu kayaknya baru diturunin doang, saya lihat kan. Oh iya, itu baru diturunin doang itu jenazahnya. Ya udah, kita tungguin aja sampai selesai lah, sampai dibaca doa gitu. Ya udah, kita tunggu, ngerokok santai kayak biasa. Nah terus nggak lama Bang Roy nyuruh saya, Boy, lihat tuh Boy, kurung batangnya udah selesai belum? Pas saya lihat, oh iya tuh, dikit lagi selesai. Yaudah Boy, angkut Boy, masukin lagi ke mobil, beresin, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu loh. Kayak kain ijonya gitu loh, sejadahnya gitu. Oke lah, saya langsung ke tempat pemakamannya. Saya minta tolong sama orang yang di situ, Pak, bantuin masukin ke mobil ambulan yuk. Kebetulan ada yang mau bantuin. Oh ya Pak, yuk Pak, kita masukin. Ya beres. Setelah kita masukin ke mobil, kita masih nyantai karena lagi mau diuruk gitu, mau diuruk tanahnya itu, mau ditutup. Ya kita nungguin sampai doa selesai lah, nggak enak lah kan, kita juga mau pamit sama keluarga, terus pembayarannya juga belum beres semua kan, gitu kan. Udah akhirnya dapat 15 menit, 20 menit selesai tuh, ya kan. Nah nggak lama keluarganya ada yang nyamperin, kebetulan anaknya yang paling gede nyamperin kita. Ya Pak, sebelumnya maaf ya nunggu lama. Saya terima kasih Pak, sudah dibantu, sudah sampai nunggu, kata dia. Mampir dulu yuk Pak ke rumah. Kita biasa kalau di kampung tuh setelah makamin kita makan lah gitu, sedekahan dulu sebentar, makan. Kalian kan Bapak makan dulu gitu, makan dulu di rumah. Nggak lama kata Bang Roy, aduh Bu, maaf, bukannya nolak, disediain, karena kita kan harus balik ke rumah sakit lagi, takutnya dibutuhin lagi di sana. Oh gitu Pak, oh ya udah kalau memang maunya seperti itu gitu kan. Saya terima kasih ya, sekali lagi saya terima kasih sudah dibantu, kata keluarga. Oh iya, sama-sama, saya izin ya Pak, Bu, kita pamit mau balik lagi ke Tangerang gitu. Oke lah, kita pamit, semua udah bubar di makam, udah balik masing-masing. Nah pas ketika kita mau ke mobil ambulan, tuh ambulannya tiba-tiba alarm bunyi, gitu loh. Saya kaget tuh, sama Bang Roy juga nih kaget nih. Bunyilah alarmnya, bunyi sendiri, tit 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 gitu. Nah terus saya ngomong lah sama Bang Roy, Bang Roy, kok nih alarmnya bunyi? Emang ente kunci pakai remote? Remote? Mana ada remote, kata dia. Remote-nya aja nggak dibawa, ditinggalin gitu. Lah, terus ini bunyi begini nih. Ya, gue juga heran, bunyi nih, kata dia. Bunyinya itu durasinya semenit, berhenti semenit, nyala lagi, sampai kalau nggak salah sampai 4 kali. 4 kali bunyi tuh, tit 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 tit. Waduh, kita heran dong ya kan. Wah, ini mobil nggak kenapa-napa kok bunyi alarmnya, gitu loh. Nah, coba Boy, cek Boy, belakang Boy. Takutnya ada yang nyenderin gitu kan, gitu. Nyenderin, coba deh, saya cek tuh ya kan. Masih belakang aman, nggak ada apa-apa. Sampai ke kolong saya lihat aman.
nggak ada apa-apa Bang Roy, ente kali yang jahil, kita bilang kan gitu. Yeah. Jahil dari mana nih, remote-nya nggak ada, ini kuncinya doang nih. Iya, tapi ini bunyi nih. Wah, apa jangan-jangan kita nggak permisi nih numpang parkir di depan pohon beringin nih, saya bilang kan. Mana pohon beringinnya keramat lagi, gede gitu kan, pohon beringinnya gede banget gitu. Udahlah, akhirnya ya udah buka kap depan, buka, cabut aki gitu. Saya disuruh tuh sama Bang Roy, cabut aki. Ya udah Bang Roy buka dulu tuh yang di dalam ceklekannya, saya bilang. Wah, saya buka, saya angkat, saya copot lah aki itu ya kan. Udah tuh nggak bunyi. Pas dicopot aki, saya pasang lagi, saya pasang tuh, kira-kira bunyi lagi gak? Di pikiran saya nih, mudah-mudahan enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasupin, saya pasang lagi akinya. Alhamdulillah tuh nggak bunyi, gitu loh. Ya saya sih berpikirnya, masa iya sih error, kan mobil bagus gitu loh. Biasanya kan kalau alarm mobil bunyi itu suka ada yang sensitif kan. Ya kayak getaran, takut ada yang megang gitu. Ini mah nggak ada apa-apa. Itu loh. Udah akhirnya saya sama Bang Roy naiklah ke dalam mobil. Udah dibuka. Tiba-tiba pas saya mau naik tuh, saya ngelihat di belakang tuh kayak ada sosok bayangan gitu. Set. Sekejap gitu. Siapa itu? Dia bilang, kok ada kayak selebetan begitu, bayangan. Waduh, nggak lama Bang Roy nanya, kenapa boy? Enggak Bang Roy, nggak ada apa-apa. Ente nakutin aja, kata Bang Roy gitu kan. Ente halu kali, kata dia kan gitu. Halu dari mana? Enggak, aman Bang Roy. Yuk kita berangkat, ya kan. Udahlah, akhirnya kita berangkat dari Kebumen tuh, selesai pemakaman tuh kita jalan dari kampungnya itu, kampung Kebumen itu sekitar jam 8 dalam perjalanan buat ke Tangerang lah. Seperti biasa saya ngibur Bang Roy supaya nggak ngantuk gitu loh. Bang Roy kalau ngantuk ngopi aja dulu, kita bilang. Kalau emang bener-bener ngantuk parah, tidur aja di rest area, biar situ tidur, biar saya melek. Kan kebetulan saya mah nggak bisa nyupir nih. Oh gitu. Iya, saya nggak bisa nyupir. Saya mah emang suka ikut-ikut supir aja, bojen aja gitu, nemenin lah. Kenek gitu ya? Iya, kenek lah disebutnya. Kalau Bang Roy disebut ya kenek gitu, kenek, nemenin. Seperti biasa, saya ngibur Bang Roy biar nggak ngantuk. Kita nyetel musik lah ya kan, dangdutan kita biar nggak suntuk lah perjalanan gitu. Pas jam sekitar 11 malam, jam 11 malam kita udah sampai di daerah mana, saya lupa dah. Pokoknya udah di pertengahan jalan lah. Ya di pertengahan jalan tuh. Tiba-tiba kita lagi dengerin musik dangdut ya kan, masih nyantai gitu kan. Kok saya nyium, kok ini bau melati? Bau melati. Kok kayak bau melati? Saya bilang kan gitu. Saya sempat nengok nih ke kanan nih. Saya nengok ke kanan, masa ada melati? Saya bilang, biasanya kalau bekas kurung batang itu buat dimakamin dipakai, biasanya kan bau nyanternya itu bau kamper. Jarang bau melati, kecuali si keluarga itu ngaurin minyak wangi melati gitu. Kalau itu mah nggak diaurin, pas di forensik juga nggak pakai wangi-wangian itu, enggak gitu. Kaget, kok bau melati, mana nyanter amat, saya bilang kan gitu kan. Nggak lama saya rada merinding nih gitu loh, rada merinding. Waduh, aneh, saya bilang kan gitu. Bang Roy nanya tuh, kenapa boy? Enggak, itu tadi ngecek takut barang keluarga ketinggalan. Oh, kirain ente ngapain?
nakutin Naya, kata Bang Roy gitu. Nakutin Naya, ente, kata dia. Udah tuh, saya duduk, masih kecium latihnya. Ada sekitar 5 menit lah, saya nyium tuh, nyanter banget ya kan. Aduh, nyanter banget gitu. Biasanya kan kalau bau-bau melati gitu, apalagi malam, ya kan, suka ada gitu kan. Saya berpikirnya gitu, aduh, ada nih yan-yangan nih ya kan. Udah, akhirnya saya fokus lagi, duduk seperti biasa gitu, dengerin musik, ngobrol. Saya rada ngelengos nih ke kiri, ngelengos ke kiri. Nah, saya lihat spion. Dah, kok ada yang duduk? Saya bilang hitam gitu loh, sosoknya hitam. Duduk, kata saya bilang belah kiri. Kan kalau saya duduk sebelah supir kan, spion kiri itu kan kelihatan ke belakang kan. Karena kita mah kan nggak pernah nutup kaca sampai rapet, paling setengah kan, karena kita suka nyebat gitu loh, suka ngerokok. Saya ngelihat begini nih, kok kayak sosok hitam. Saya langsung berbalik lah, saya kaget nih. Apa ya, saya bilang ya. Udahlah, akhirnya saya diem tuh. Saya diem aja, udah dengerin musik dangdut aja kan. Nggak lama, Bang Roy, kenapa boy? Nggak, Bang Roy, aman. Santai aja Bang Roy. Wah, ente kerasa kerusuk aja, kayak ngeliat apa-apa, kata dia gitu. Udah tuh, saya penasaran lagi nih. Coba saya lihat nih, yang kedua kalinya masih ada nggak nih ya kan? Ya, saya lirik aja gitu. Waduh, si ada. Saya bilang, ini ngapain gitu loh. Waduh, apa jangan-jangan tadi menunggu pohon beringin gitu loh. Waduh, udahlah. Akhirnya di dalam hati saya baca ayat kursi aja sepanjang jalan itu gitu, biar dalam perjalanan kita nggak diganggu kan gitu. Saya sempat juga, biasa kalau misalnya habis bawa jenazah dari kampung halamannya itu, biar nggak diganggu ya kan, biar nggak ngikut, saya gebrak tuh kurung batang. Gitu loh, saya gebrak. Udah turun, jangan ngikut, sampai di sini aja. Biasanya kalau udah sampai rumah keluarga tuh kita gebrak biar dia nggak ngikut gitu loh. Udah turun, jangan ngikut, saya bilang. Udah sampai sini aja, jangan ganggu. Udah tuh saya gebrak itu. Terus Bang Roy tanya, kenapa boy? Biar turun Roy, biar nggak ngikut. Kalau ngikut kita nyampe rumah sakit lagi, ntar siapa yang mau nganterin? Saya bilang kan gitu. Makhluk halusnya ntar, ente bisa aja, kata dia kan gitu. Udah, akhirnya saya sampai rumah sakit itu sekitar jam 4. Jam 4 subuh ya, jam 4 subuh. Nyampe di rumah sakit, kita parkirin mobil di pool. Kita beresin dulu mobil biar besok kalau mau dipakai enak lagi kan. Saya turunin kurung batangnya, dibersihin gitu sampai dalam-dalemannya gitu. Setelah semuanya sudah beres, saya mau istirahat lah. Karena kan saya besok masih lanjut kerja lagi gitu loh. Lanjut kerja lagi. Ya udah, akhirnya saya istirahat. Kayak biasa, kalau saya tuh kalau habis bawa jenazah tuh pasti cucian dulu, nggak langsung tidur. Mandi gitu ya, mandilah, cucian dulu. Saya cucian. Udah, setelah cucian beres, saya istirahat. Kebetulan di pool itu kan ada kamar supir. Kamar supir buat istirahat nih. Jadi mereka nih ganti-gantian, jadi jangan sampai tidur dua-duanya. Nah, kadang yang satu istirahat, yang satunya melek nunggu telepon. Kalau kita kan sistemnya kalau ada yang meninggal,
dari ruangan ditelepon. Oke. Ya, pakai telepon gitu. Ya udah, akhirnya saya istirahat, udah ngantuk juga, perjalanan juga kan jauh gitu. Ya udah kita istirahat, tidur. Tiba-tiba pas itu kayak ada yang ngeganggu. Saya tidur tuh di kamar supir itu tuh. Baru saya mau merem gini nih. Itu pintu goyang. Pintu kayak ada yang goyangin gitu. Kayak goyangin tek 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 gitu loh. Kayak dipaenin gitu loh, dipaenin tek 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 digoyang kan. Kebetulan di pintu kamar supir kita kan ada goyang tuh. Karena memang bawahnya nggak diganjel, atasnya aja diganjel gitu loh. Bunyi tek 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 loh. Lumayan tuh durasinya. Saya dengerin aja kan. Tadinya mau ngantuk, saya mau tidur, jadi melek kan gitu. Saya perhatiin, tapi emang goyang gitu. Tuh pintu goyang gitu loh. Saya perhatiin. Tuh goyang. Saya penasaran lah nih. Ya, saya penasaran. Saya lihat, nggak ada orang. Malah yang supir-supir itu ada di luar. Lagi pada duduk. Jaraknya juga lumayan. Waduh, kata saya aneh ini pintu goyang sendiri. Saya bilang kan. Ya udahlah. Saya mau lanjut istirahat lagi. Nah, saya kan biasa kalau tidur tuh. Kalau nggak telentang gini. Nyender saya di tembok tuh. Nyender tembok beginilah. Saya kadang suka tidur nyender nih. Kebetulan di samping plastik saya, kebetulan di samping saya ada plastik. Plastik warna putih. Isinya sih obat-obatan gitu, kayak buat persiapan kalau ada event gitu. Punya bekas IGD, jadi emang belum diambil, masih nyimpen di situ gitu. Nah, pas di samping saya kaget. Itu plastik keadaannya kan kebuka, ya kan, kebuka gitu, pegangannya kiri kanan gitu kan, kebuka. Itu yang ujungnya masa gerak sendiri, kresek bunyinya gitu. Waduh, saya bilang kok bunyi kresek gitu kan. Saya perhatiin tuh, binatang kali, saya bilang nih ya kan, binatang kali paling cicak ya kan. Tapi saya penasaran gitu loh. Saya deketin aja kan, saya lihat kan. Cuma saya rada ngeri juga pas dibuka gitu, takutnya muncul tikus, kodok apa ya kan. Ngeri juga. Tetap saya lihat, saya penasaran. Saya buka plastik itu. Nggak ada apa-apa. Saya gerakin tuh, saya contohin bunyinya itu tuh. Kresek. Kena angin nggak mungkin, saya bilang. Kan dalam ruangan. Kebetulan kita kan nggak ada kipas di ruangan itu kan. Angin, AC juga nggak mungkin, saya bilang kan. Kok goyang gitu loh plastik itu. Ya udahlah, saya berpikirnya ada apa nih ya kan, saya bilang. Nggak lama ada lemari yang di pojok warna coklat lemarinya. Itu buat peranti, buat naruh barang. Alat-alat lah, HP apa, naruh barang situ. Lemari itu pintunya itu nggak rapet bang, jadi kayak renggang nih, gitu loh. Saya nggak tahu, emang mungkin bawaan dulunya nggak renggang apa gimana. Itu kalau setiap saya senderin tuh bunyinya ngenget gitu bunyinya tuh. Nah, itu bunyinya sendiri, nggak saya senderin. Ya makanya saya kaget, kata saya, waduh, itu lemari bunyi, saya bilang kan gitu. Kok lemari bunyi, saya bilang kan. Tadi pintu, nggak lama kantong plastik, ya bilang. Sekarang lemari, gitu loh. Saya penasaran tuh, saya samperin lagi kan lemari itu tuh, saya lihat tuh, percis saya senderin lagi, ngek, ini bunyi ngek. Berarti kayak ada yang nyenderin nih lemari, saya bilang kan gitu.
emang lemari kayu jati gitu, lemari tua gitu. Ya udahlah, akhirnya seperti biasa saya baca doa, ayat kursi, ya kan, sama sekalian saya ngomong jangan ada yang ganggu, masing-masing aja, saya bilang kan. Udahlah, jangan ganggu lah, masing-masing aja, saya bilang kan gitu. Udah beda alam, saya bilang. Udah, akhirnya udah nggak ada bunyi-bunyi itu lagi tuh. Tidurlah saya pules gitu loh, karena kecapean lah. Karena bunyi-bunyi itu jadi penasaran, saya belum tidur gitu, aturan udah tidur, jadi penasaran gitu kan. Udah saya tidur. Seperti biasa, besok pagi saya tugas gitu, saya tugas di laboratorium, nganter sampel, nganter darah gitu, karena memang sebenarnya saya sibuknya itu di jam pagi, saya pasti warawiri saya tuh. Jam berapa? Jam 8 tuh udah tank, udah siap bawa sampel saya, mikro belakang gitu. Ngambil darah ke PMI gitu. Paling kalau senggang mampirlah ke pool, ngopi, nyebat dulu biar nggak ngantuk saya gitu. Pas sorenya, iya sekitar sore kalau nggak salah, sekitar sore badan saya tuh nggak enak gitu loh. Masa kata saya gini, ini badan nggak enak kok ya, saya bilangnya. Aduh, udah gak enak banget. Nah, pas malam tuh udah lebih berasa lagi. Saya bilang nih, aduh badan udah bener-bener gak enak nih. Alhamdulillah pas malam itu gak ada kerjaan sih, ya kan, aman lah. Saya jadi bisa istirahat dengan tenang gitu loh. Saya istirahat tenang, gak ada bunyi telepon atau driver minta bantuan gitu loh. Karena saya kalau misalnya ada yang meninggal, saya udah bilang tuh, aduh lagi gak enak badan gitu, udah jalan aja sendiri, mindahin aja sendiri gitu. Ya udah saya tidur tuh malam. Kebetulan saya istirahatnya seperti biasa di kamar driver, karena kan saya standby-nya itu di kamar driver terus, di pool terus saya tuh standby-nya tuh untuk panggilan-panggilan ada kerjaan di laboratorium gitu loh. Ya udah, akhirnya saya istirahat lah gitu loh, istirahat di kamar supir. Kebetulan pintunya saya nggak tutup. Pintunya saya nggak tutup gitu loh, gerah banget gitu loh. Abis kalau dinyalain AC dingin, saya bilang kan, saya buka aja gitu loh, saya buka, terus saya istirahat, saking gak enak badannya gitu loh, saya istirahat. Pas di tengah malam, saya kebangun. Sekitar jam 2 lah saya bangun tuh. Setengah dua saya bangun. Saya pengen ke kamar mandi, pengen kencing nih ceritanya nih. Ya udah saya bangun. Kan kalau orang bangun tidur itu nggak langsung, ibarat kata bahasanya, nyawa belum nyatu nih gitu loh. Nyawa belum nyatu, masih ambang-ambangan gitu loh kan. Ya udah, akhirnya saya bangun rada kelayangan saya kan. Tiba-tiba saya mau ke kamar mandi. Saya ngeliat tuh sebelah kanan saya tuh, saya nengok tuh. Wah, kok ada sosok gitu loh. Ada sosok kakek-kakek tua. Kakek-kakek tua, ada sosok tuh jelas banget tuh. Saya lihat tuh. Sampai saya kucek-kucek ya kan. Ada, masih ada saya bilang. Nah, pas saya kucek-kucek lagi, udah nggak ada kakek-kakeknya tuh. Itu kakek-kakeknya itu ngadep ke saya gitu. Dia ngelihat saya tuh, ngeliatin saya tuh gitu. Nah, udahlah, akhirnya saya lanjutin ke kamar mandi ya, sambil mikir siapa sosok itu gitu loh. Saya pikir, saya baru ngeh. Ternyata sosok kakek itu yang belum lama saya anterin
ke pemakaman yang dari rumah sakit itu, yang mau dibawa ke daerah Kebumen itu loh. Saya baru gitu loh, wah kok tapi ngikut gitu loh. Saya bilang, aduh, saya berpikirnya ada salah apa saya gitu loh. Itu apa, mungkin si kakeknya mau bilang terima kasih, atau mungkin saya ada yang salah gitu loh. Terus ya udahlah, akhirnya besoknya saya cerita tuh sama temen tuh. Nah, cerita sama temen, saya ceritakan yang dari kejadian pintu kayak ada yang mainin sendiri, plastik, lemari. Iya. Terus pas saya lagi ngenak badan tengah malam bangun, saya ngelihat sosok kakek-kakek. Saya ceritain lah akhirnya sama teman saya tuh gitu loh. Lah, emang lu habis ngapain? Kata dia gitu. Emang lu habis ngapain? Kata dia. Belum lama sih, berapa hari yang lalu pernah bawa jenazah ke pemakaman malam-malam, saya bilang. Malam-malam tuh saya bilang bawa. Sempet batuin gotong jenazah sama keluarga, sama rekan-rekannya ke kuburan tuh gitu loh. Saya nggak sengaja gitu loh. Nggak sengaja buang angin, kentut saya tuh. Kentut. Ya habis nggak tahan. Kalau ditahan sakit dong ya kan. Nggak boleh, itu nggak baik gitu kalau ditahan, ya kan. Nah, untungnya nggak bunyi, nggak dut gitu, nggak bunyi, ngelepes lah gitu loh. Ngelepes lah, aman saya bilang ya kan, aman lah saya bilang. Tapi kan saya sambil numpang-numpang, maaf, saya nggak tahan, numpang ngentut saya bilang kan gitu, saya numpang ngentut gitu loh. Pas ngangkat ya? Iya, pas ngangkat, saya numpang ngentut gitu loh. Mungkin sebelah saya yang gotong ada bapak-bapak sempet nutup hidung tuh ya kan, kirain dia bau dari mana kali itu. Kalau dia tahu mah saya yang kentut kan gitu kan. Saya habis nggak tahan gitu loh, saya buang aja lah. Tapi saya sebelum buang saya permisi, numpang-numpang gitu. Takutnya saya main buang, kita nggak tahu, namanya makhluk halus kan, di belakang dikentutin gitu, kesel kan orang aja kalau dikentutin kesel kan gitu. Ya udah, akhirnya saya inget tuh, saya ceritain ke teman saya kentut, gila, kentut kata teman saya, bisa-bisanya ente kentut di kuburan gitu loh. Wah itu kali, jangan-jangan kata dia gitu. Apa? Jangan-jangan? Iya kata dia, jangan-jangan kali. Terus apalagi kata dia, sama sebelumnya pernah mindahin jenazah dari ruangan. Nggak sengaja tuh, nggak sengaja itu kena ke kepalanya. Apa tuh? Kena kepalanya sekop yang buat mindahin ke belangkar. Yeah. Jadi saya kan kalau bawa mindahin jenazah itu pakai belangkar sama sekop. Kebetulan sekopnya itu sama jenazah itu terlalu panjang. Oke. Ya kan itu bisa disetel skop itu, sesuai panjangnya si jenazah itu gitu. Saya pendekin sambil saya tarik nih, jadi gini. Ini saya kendorin, nah dari ujung betuk, bunyi begitu, kena kepala nih. Gitu loh, tuk gitu. Waduh. Iya, saya bilang, aduh, maaf Pak, saya bilang, maaf, nggak sengaja nih saya, maaf. Terus kata teman saya, Set Dom, itu kena kepala mah sakit itu, orang hidup aja sakit kata dia kan gitu. Apalagi orang mati. Iya, apalagi orang mati. Orang mati pun kalau misal dia udah mati, itu masih ngerasain sakit. Makanya ketika dipandiin, itu nggak ada kan yang mandiin tuh gerasak busuk gitu. Dia merasa sakit, makanya
Kalau mandiin jenazah tuh pelan, harus halus, biar dia nggak sakit. Meskipun dia udah mati, tapi dia ngerasain. Emang iya? Iya begitu, dia suka ngerasain. Makanya jangan pernah kalau misalnya mandiin jenazah tuh kasar banget, itu halus mandiin. Nah di situ saya mikirnya situ, kok lu bisa sampai mentokin? Iya karena skopnya kan panjang, saya bilang kan gitu, skopnya panjang gitu loh. Saya mentokin ke kepalanya. Mas saya tadi balik lagi saya bilang, maaf, saya bilang kan gitu, maaf kalau saya salah, saya bilang gitu dalam hati saya tuh. Oh, terus dari kejadian itu ada lagi nggak, kata dia kan gitu. Ada sih, saya bilang, pas saya lagi jalan ya, namanya di makam kan gelap, ya kan, terang juga paling penerangan buat ngeliat aja gitu lah. Nggak sengaja tuh, saya kesandung, saya mau nyungsep tuh di kurung batang itu, tapi kurung batangnya tanpa penutup ya, terpisah ya, terpisah. Nah, saya mau ke kurung batang itu, keranda itu, mau nyungsepnya gitu. Ya udah, akhirnya pas saya kesandung itu, mending saya lompatin. Ya kan, daripada saya jatuh gitu kan. Dilangkahin maksudnya? Iya, saya langkain gitu. Saya langkain tuh kurung batang. Saya langkain aja kan, refleks. Namanya kesandung, saya bilang kan, mending saya langkain ya kan. Ya udahlah, kata teman saya tuh, coba deh lu cari orang pinter, kata dia. Orang pinter tuh orang yang ngerti, kata dia, yang bisa ngeliat lah, kata dia gitu. Siapa ya? Saya bilang kan gitu. Lu ada kenalan? Ada noh, kata dia. Temen, kalau emang mau nanti dikasih nomornya, telepon aja, suruh datang aja, atau mungkin janjian di rumah, kata dia kan gitu. Ya udah, akhirnya saya telepon nih Mbak Surya. Halo, Assalamualaikum Mbak. Iya, lagi senggang nggak? Saya bilang, lagi santai katanya kan, lagi santai. Oh, Mbak mau minta tolong ke rumah nih. Badan saya kayaknya nggak enak, sekalian tolong liatin lah, sekalian urutin. Dia juga bisa ngurut juga kan, Mbak itu. Pokoknya gitu. Serba bisa lah kayaknya itu dia. Waduh, luar biasa bener dah. Akhirnya datanglah tuh dia ke rumah tuh. Nah, datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak, masuk Mbak, ya. Ada apa, kata dia. Ada apa Mas, katanya. Ini loh Mbak, badan saya ini udah 4 hari nggak enak nih, gitu loh. Dari saya masuk kerja 2 hari, ya kan. Di 2 hari liburnya tuh masih nggak enak. 4 hari lah badan saya nggak enak, bener nggak enak banget, bener kayak berasa ketempel lah, saya bilang gitu kan. Oh gitu, ya udah, Mbah urut dulu ya, kata dia. Ya boleh diurut dulu dah ya, sekalian nanti Mbah lihat, kata dia. Oh diurut, saya cerita, ya itulah, saya ceritain yang dari kentut jenazah, dari kentut di makam, terus nggak sengaja sekop ya kepentok, sama ngelangkain kurung batang. Saya ceritain lah, akhirnya si Mbah itu bilang, waduh Mas, ini mah ada yang ngikutin, katanya. Ngikutin Mbah? Siapa Mbah yang ngikutin? Saya bilang kan gitu. Ini yang ngikutin sosok kakek-kakek, katanya. Kakek-kakek, iya. Ingat gak, kata dia, kamu pernah bawa sosok kakek-kakek gak? Ingat, saya bilang. Saya pernah bawa sosok kakek-kakek jenazah. Umurnya sekitar 70 tahunan lah, saya bilang. Ya, jadi dia tuh kayak ngeganggu kamu, ada kesalahan di kamu, kata dia gitu. Oh, ya kayak tadi kamu lagi gotong, kentut kamu, kata dia gitu, kata Mbah
Surya tuh gitu loh. Kentut kamu. Terus sama pas tadi kamu cerita mindahin jenazah di ruangan ya. Kepentok palanya, dia sakit itu katanya. Ya tapi kan Mbah, saya nggak sengaja, saya bilang kan. Saya juga udah bilang maaf, dalam hati saya gitu kan. Iya, sama kamu tuh ngelangkain kurung batang kata dia. Ya kan karena saya pengen jatuh Mbah, saya bilang kan itu kan deket kurung batang tuh, deket makam tuh. Saya langkain aja, saya bilang. Iya, dari situ tuh dia ngeganggu tuh gitu loh sama kamu kan. Didatengin ya kata si Mbak itu. Iya Mbak, lagi tidur itu antara belum ngumpul tuh nyawa tuh, saya bilang. Namanya orang bangun tidur Mbak, saya bilang kayak samar-samar. Tambah saya habis bangun tidur nggak pakai kacamata kan gitu loh, mata saya kayak sutur gitu kan, tapi itu kelihatan gitu loh. Iya, dari situ kamu keganggu kata dia gitu loh. Oh gitu. Ya udah Mbah, minta tolong Mbah, ya kan, biar nggak ngikut Mbah, biar balik lagi. Dia biar nggak ngikutin saya bilang gitu. Badan saya udah nggak enak banget nih, udah nggak fokus kerja juga gitu, pada kayak pegel-pegel sakit, saya bilang kan. Ya udah nih, ntar Mbak doain katanya, ntar Mbak kasih air katanya. Oh ya makasih Mbak, nih si Mbak mau urutin dulu yang bekas ketempelannya katanya kan, biar kamu rada enakan badannya. Udah akhirnya diurut selesai, terus dikasih air saya sama Mbah tuh, kasih air suruh minum. Kalau bisa mah kata dia, kalau bisa mah kamu ke pemakamannya minta maaf, atau kamu sholat terus doa gitu loh, minta sama yang maha kuasa, minta lindungin gitu loh, karena itu makamnya jauh ya kan nggak mungkin kamu kesana kata dia gitu kan. Ya udah Mbah, intinya saya dalam hati saya minta maaf lah, saya bilang. Iya udah, tadi udah Mbah suruh pergi, nggak usah ngikut dia lagi katanya gitu loh. Dia juga kan nggak salah, nggak sengaja kata dia gitu. Oh gitu Mbak, iya itu sosok kakek kata dia. Oh pantesan itu yang buat saya nggak enak badan, sama kayak ketempelan gitu loh, pada berat banget gitu loh. Iya, lain kali kalau memang ngangkut jenazah tuh, mindahin jenazah, permisi dulu katanya gitu, kata Mbak. Ya kan kita nggak tahu, namanya orang udah meninggal kan, tapi dia masih ada di situ kata Mbak gitu, arwahnya masih ada kata dia. Iya juga sih Mbah, saya bilang. Ya udahlah, makasih Mbah karena Mbah udah ngobatin saya bilang kan. Saya terima kasih sama Mbah juga. Ya nanti kalau emang nggak enak lagi, nanti saya panggil Mbah dah, saya minta tolong, saya bilang ya kan. Takutnya masih ngikut, saya bilang. Soalnya berasa banget gitu loh, kayak badan nih kayak ketempelan gitu. Ya mungkin dari kejadian itu sih, pas udah diobatin sama si Mbah itu, alhamdulillah aktivitas saya lancar lagi. Saya udah nggak sakit gitu, udah sembuh lah, udah enak badan gitu kan, leher juga udah enak gitu. Jadi nggak pernah diganggu lagi? Nggak pernah diganggu lagi, alhamdulillahnya gitu. Bang Nanang silakan minum dulu. Iya. Sekalian mau tanya nih, tadi kan perjalanan dari Kebumen nih, sampai balik lagi ke rumah sakit sama Bang Roy ya? Kan digangguin tuh sepanjang jalan, wangi-wangian, bau-bauan. Itu sebetulnya Bang Roy itu sama nggak ngalamin tuh nyium atau ngelihat sekelebat itu, apa nggak sama sekali? Nggak sama sekali, cuma saya aja yang ngelihat. Tapi Bang Nanang ini cerita nggak sama Bang Roy akhirnya setelah nyampe, atau besoknya tuh gimana? Ya saya cerita sama dia,
cerita gitu. Ya kata Bang Roy sih, pantesan gelagat lu beda, kata dia. Gue tanya nggak kenapa-napa, kata dia. Orang mah ceritain aja, kata dia kan gitu kan. Ya, enak lah Bang Roy, saya bilang. Ente kan lagi fokus nyupir, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya Bang Roy tuh bilangin ya udah hati-hati, lah apa-apa juga permisi lah, kata dia gitu. Nih Bang Nanang ini sama Bang Roy ini sebetulnya supir Connect tuh udah berapa lama? Selalu sama dia atau emang gantian sama yang lain? Kalau waktu dari 2019 sih sampai 2020, terakhir itu kalau nggak salah 2022 masih sama dia. Oh, berarti sering lah ya? Sering kalau keluar. Tapi sering juga sama yang lain, Bang Nanang ini? Kalau yang lain kesini-sininya sering sama yang lain. Oh. Kalau kesini-sininya sering sama yang lain. Nah, sepanjang sama Bang Roy ini, kejadian mengalami hal mistis itu cuman itu aja Bang Nanang? Sebelum-sebelumnya sih paling pernah bawa jenazah perempuan itu, dia meninggalnya karena lahiran. Oh, berarti pernah ngalamin hal mistis sama Bang Roy sebelumnya? Pernah. Ibu lahir ya, anaknya selamat. Ibunya meninggal. Tapi itu nggak sampai mensosok, apa maksudnya? Nampakin nggak. Cuma kayak bau-bau aja. Oh, bau-bau sama selebetan aja. Oh, sama kayak tadi ya, gitu. Paling biasanya suka bau amis. Oh. Bau amis gitu, kayak bau darah. Bau anyir gitu. Ya, bau anyir. Nah, itu tuh yang ngalamin Bang Nanang sendiri apa sama Bang Roy juga? Saya yang ngalamin. Berarti selama partneran tuh Bang Roy nggak pernah ya ngalamin? Bang Roy enggak. Cuma abang aja? Berani Bang Roy mah. Oh. Karena memang saya dibilangnya sih penakut gitu loh. Oh. Penakut gitu loh. Jadi saya tuh lagi abis bawa itu, nggak lama pas tengah malam tuh, ya itu kayak bau-bau amis anyir gitu. Oke. Nah, Bang Nanang tuh pas lagi manggul apa yang keranda ya? Itu tuh posisinya di mana? Di depan, di belakang, apa di mana? Biasanya sih depan bareng sama pas keluarga. Kejadian itu. Pas yang kejadian mana? Kentut. Yang ketut, ya. Itu kejadiannya di tengah. Berarti ada 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya, betul. Ada di tengah di sini? Oh, jadi asapnya ke sana ke sini dong? Iya, mungkin tuh. Tapi Bang Nanang ini sebelumnya emang udah pernah manggul keranda gitu sebelumnya? Sering saya. Oh, sering saya gotong-gotong mah. Alhamdulillah sih aman-aman aja gitu. Aman-aman aja, nggak pernah ada keganggu ya. Baru sekali-kalinya itu ya itu. Kejadiannya? Iya. Mungkin karena kesalahan saya mungkin gitu loh. Kesalahan saya. Kayak gitu. Bang Nanang? Iya. Kan tadi nih semua kejadian itu di perjalanan dalam ambulan ya? Iya. Nah, saya pengen tahu nih. Kan kerjanya nggak cuma di ambulan. Di lab juga. Nah, di lab ini pernah nggak mengalami gangguan mistis juga? Waktu itu sih saya pernah waktu itu. Jadi ceritanya saya habis ngambil darah dari PMI. Nah, segera dianterin ke lab buat pasien yang ngebutuhin di ruangan. Tiba-tiba pas saya naruh darah tuh, kebetulan petugasnya itu lagi ada di kamar belakang tuh. Nah, lagi kalau nggak salah lagi sahur apa deh. Puasa berarti? Iya, sekitar puasa tuh. Itu saya ngelihat pas di ruang tengah itu kan alat-alat analis semua. Alat-alat analis semua. Itu kayak ada sosok lewat sama kayak ada barang jatuh, dark gitu. Nah, cuma saya penasaran lah. Saya penasaran aja kan. Saya penasaran, kata saya. Pas saya nengok begini, nggak ada apa-apa.
Saya coba cari tahu gitu loh. Saya coba cari tahu, ternyata ada yang cerita bahwa kayak di ruang tengah itu ada sosok perempuan. Oh, perempuan. Ya, Serem juga tuh labnya berarti. ada sosok perempuan gitu loh. Ada sosok perempuan itu kalau di ruang patologi anatomi, biasa disingkat ruang PA. Ya, tahu, saya juga jadi ketawa nih. Iya, di-cut gitu. Hah? Oh, tinggal diedit doang. Lanjut. Yang Serius, woy? iya, maksudnya Yang bikin lab itu kan ada PK, ada PA, ya kan? Oh, berarti benar. Iya, emang benar. PK ya patologi klinik, PA patologi anatomi. Oh. Gitu. Nah, yang PA ini ruangan biasa buat sampel-sampel organ tubuh. Kayak misalnya usus buntu. Usus? Iya, usus. Kok ucus? Orang sebatan aja. Iya, kayak usus buntu, ya kan, kayak tumor gitu loh. Oh, Nah, itu diambilnya di situ. Oke. Jadi utuh gitu. Oke, Bang Nanang, nih seru banget nih nanti kalau cerita lagi di Jalan Buntu. Mau nggak? Boleh. Kalau misalnya nanti saya ada ngerasa kejadian aneh lagi. Bukan, ini yang cerita di lab barusan. Oh. Diceritain nih kejadian mistisnya di Jalan Buntu lagi. Bersedia? Saya siap aja sih. Benar ya? Iya, siap aja. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang pengen Bang Nanang cerita lagi tentang kejadian-kejadian mistisnya waktu di lab rumah sakit, silahkan komen aja. Dan buat kalian juga, Sobat Buntu yang suka mengurusi jenazah, pokoknya lebih berhati-hati lagi supaya kejadian yang Bang Nanang alami tidak dialami oleh kalian juga. Bang Nanang, terima kasih nih. Ya, sama-sama, Bang. Sudah menyempatkan waktu datang ke Jalan Buntu untuk Siap. cerita pengalaman mistisnya pada saat bawa ambulan nih. Siap. Sama temennya siapa tadi? Bang Roy. Bang Roy. Nah, saya pengen nih, ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat Sobat Buntu semua? Silahkan. Ya, kalau yang buat para driver ambulan yang suka sering bawa jenazah, ya itu balik lagi sih, kita kudu hati-hati juga. Meskipun dia keadaannya sudah meninggal, kan kita nggak tahu gitu loh. Dia tuh pasti masih ada, apalagi kalau misalnya ketika kita bawa dari rumah sakit mau ke rumahnya kita anterin, dia pun masih ada di sampingnya gitu. Jadi jangan sampai peribahasanya kita gotong jenazah itu sembraut lah gitu loh. Harus hati-hati juga gitu loh, karena kan dia pasti ngerasain kalau misalnya kita nggak sengaja kita jatoin atau kesenggol atau kita apain gitu, dia pasti ngerasain gitu. Bang Nanang pokoknya sukses buat pekerjaannya dan Siap, lebih Bang. berhati-hati lagi di Siap, jalan Bang. sama pekerjaannya juga. Siap, Bang. Salam buat teman-temannya di tempat kerja. Siap, Bang. Terima kasih. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Nanang. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan pernah bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu.